Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Dalam memasuki masa new normal ini kita harus lebih menjaga diri kita lebih baik lagi. Dan kita juga boleh sama-sama diberikan kesempatan anugerah daripada Tuhan untuk boleh tetap beribadah untuk pagi hari ini. Kita bersyukur. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta pimpinan pertolongan daripada Roh Kudus untuk boleh menyertai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, setiap kami umat-Mu, GKRI Haleluya Tuhan yang mengikuti online service ini Tuhan. Biar Kau memberkati kami Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menerima berkat yang sama Tuhan saat kami datang ke gereja. Saat kami dengan sungguh-sungguh Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk beribadah, memuji menyembah-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memakai Tuhan setiap kami Tuhan yang mengikuti dengan sungguh-sungguh. Setiap kami Tuhan yang menyiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adapun pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya. Tunjuklah kiranya atas kita kasih dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita boleh nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Bahwa setiap diri kita adalah bait Allah. Kita mau melakukan perkara yang ajaib di hadapan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sekali Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kau yang mengalir di bait suci Tuhan, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita menyanyikan lagu ini dari awal. Kalau Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Buat segala perkara ajaib Tuhan, perkara pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
hati kita. Kita mau katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. terima kasih Yesus Tuhan. Biar Roh-Mu Tuhan yang bekerja di antara kami Tuhan, memakai setiap kami umat pilihan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami adalah bait suci-Mu Tuhan, bukan dalam gedung-gedung gereja Tuhan, tapi pribadi kami Tuhan, tubuh kami Tuhan adalah bait suci-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memakai setiap kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya Tuhan, saat Engkau turut bekerja di antara kami untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Biar nama-Mu Yesus saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Pimpin untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang melayani Engkau Tuhan, setiap jemaat-Mu yang menyaksikan online service ini Tuhan, boleh merasakan kasih-Mu Tuhan, boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh bekerja bagi Engkau Tuhan. Kami tidak lelah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang beserta kami, Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami mau mulai untuk ibadah pagi hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sesudah kita menyembah memuji Tuhan, mari kita mau naikkan puji-pujian bagi Yesus Tuhan. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sebab Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, Dia yang mengajar dan menopang kita. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Meratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali kita nyanyikan lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan lelah kita bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Roh-Mu yang hidup Tuhan, yang memenuhi kami, yang mengalir dalam hidup kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan, jamah kami, biar kami boleh berserah dalam hidup kami Tuhan. Biar Kau yang mengambil ahli dalam seluruh hidup kami, supaya kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar Roh-Mu yang kudus mau memulihkan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu,
bagi Engkau Yesus Tuhan. Kami boleh sembah Kau Yesus. Haleluya. Terpujilah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan di altar. Makasih Roh Kudus. Saat kami hadir Tuhan, sujud di altar-Mu Tuhan, kami boleh menyembah Kau Yesus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Makasih Tuhan, makasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, sahabat kami Tuhan. Makasih Yesus Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, pakai kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, dan kami mengusahakan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Makasih Bapa. Tiba saat kami mau dengar Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, diri kami untuk boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang berkarya, bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, boleh sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan, di mana kita kemarin berbicara tentang hari Pentakosta di dalam Kisah Rasul pasal 2. Sekarang kita akan bicara tentang bahasa roh atau bahasa lidah. Sebelumnya mari kita berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, yang mulia, yang perbuatan-Mu sangat besar dan ajaib bagi kami umat-Mu manusia. Terima kasih Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan terus akan melimpahi kami, terutama sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami, memberkati kami, juga rumah tangga kami, anak-anak, suami istri, semua Tuhan pelihara dengan baik. Biarlah Tuhan juga terus menyertai semua hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Biar Tuhan mengurapi mereka dengan kasih setia dan Roh Kudus memimpin mereka, menaungi mereka sehingga mereka terus dipakai Tuhan, diurapi Tuhan dan menjadi alat bagi nama Tuhan. Berkati firman Tuhan hari ini, berkati hamba-Mu, kuduskan dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kemarin kita sudah bicara di hari Pentakosta, di mana mereka berkumpul, di mana mereka menunggu janji daripada Bapa dan janji daripada Tuhan Yesus yang akan mengutus Roh Kudus. Dan pada saatnya kita melihat kemarin bahwa Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Ada tiupan angin keras dan ada lidah-lidah api hinggap pada mereka. Di Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata, laleo, bahasa Yunani, dalam bahasa-bahasa lain atau glosa, bahasa Yunani, yang artinya lidah atau bahasa, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kita melihat di sini sungguh luar biasa, mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga mereka bisa berkata-kata. Istilah daripada bahasa lidah ini adalah glosolalia.
Istilah dalam ilmu teologi glosolalia ini merupakan gabungan dari kata glosa yang berarti lidah. Lidah ini adalah organ tubuh yang digunakan untuk berbicara dan mengecap. Dan kata kerja laleo yaitu berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Di sini kalau kita gabung glosolalia, maka bisa diartikan bahwa orang diberikan kuasa untuk berbicara melalui lidahnya dan mengeluarkan bahasa. Dan kita tahu di Kisah Para Rasul 2, waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Dan Roh Kudus memakai lidah mereka dan mereka bisa berbahasa yang dapat dimengerti oleh berbagai bangsa yang datang pada hari Pentakosta. Kita percaya itulah representatif daripada seluruh dunia yang berkumpul dengan berbagai bangsa, bahasa, dan suku bahasa. Mereka semua berkumpul itu, mereka mewakili seluruh dunia di mana Roh Kudus dicurahkan, dan itulah menjadi ketetapan bagaimana manusia dipenuhi Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan itu peristiwa terjadi hanya satu kali dan mudah mewakili seluruh dunia dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, hari Pentakosta ini adalah hari di mana Yesus Kristus membaptis murid-murid dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 5 dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat Yohanes membaptis dengan air, membuktikan tanda mereka bertobat, tanda pertobatan. Tetapi saatnya hari Pentakosta, Yesus akan mengutus Roh Kudus, membaptis mereka dengan Roh Kudus. Jadi yang membaptis mereka Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat kalau tanda pertobatan adalah baptisan air, apa yang dimaksud dengan tanda dibaptis dengan Roh Kudus? Apa artinya? Kalau kita melihat di sini arti baptisan dengan Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 kita baca, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Maksudnya adalah Paulus di sini menulis tentang baptisan Roh Kudus ini adalah yang ketujuh, yang terakhir. Yang pertama, kedua, dan ketiga oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian selanjutnya ada oleh Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh ini terakhir adalah oleh Paulus. Dikatakan kita dibaptis menjadi satu tubuh. Ini membuktikan bahwa kita dibaptis Roh Kudus adalah kita dipersatukan dengan Kristus, menjadi anggota tubuhnya. Kepalanya adalah Kristus dan kita adalah tubuhnya, gerejanya, satu tubuh Kristus, yaitu gerejanya dari segala bangsa dan bahasa, yang sering disebut gereja yang kudus dan am. Maka kita disatukan dari berbagai bangsa orang yang percaya kepada Kristus. Kita disatukan menjadi tubuh Kristus. Kita melihat gambarnya, banyak anggota tapi satu tubuh, di mana kita dipersatukan dengan
Kristus dan kita menjadi tubuh Kristus atau gerejanya, sehingga kita bisa menjadi mata daripada mata Kristus. Kita bisa menjadi telinga daripada telinga Kristus. Kita bisa menjadi tangan Kristus. Kita bisa menjadi kaki Kristus. Kita juga bisa melakukan perkataan firman dari perkataan Kristus. Dan kita memiliki hati seperti hati Kristus untuk banyak jiwa-jiwa. Oleh sebab itu kita bersyukur baptisan Roh Kudus artinya kita dijadikan satu oleh segala suku, bangsa, bahasa di dalam gerejanya, di dalam tubuh Kristus. Kalau kita melihat ada 4 tahapan Roh Kudus turun yang kita kemarin sudah bahas, yaitu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat mengapa 4 tahapan, karena kalau kita melihat dari strukturnya, pertama di Yerusalem, kita tahu kemarin kita melihat hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Merupakan tempat pusat orang Yahudi. Di Yerusalem di Kisah Rasul pasal 2 itu dicurahkan Roh Kudus untuk bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Melalui tiupan angin keras, tampak lidah-lidah api, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, yaitu segala bangsa dan bahasa mengerti apa yang dikatakan murid-murid. Dan kita melihat Yerusalem adalah pusat orang-orang Yahudi asli. Itu adalah perwakilan Yerusalem menjadi pusat orang-orang pilihan Tuhan, orang Yahudi. Jadi kita melihat yang kedua, yaitu di Kisah Rasul pasal 8, Filipus ke Samaria. Di mana waktu Filipus ke Samaria, kemudian dia memberitakan Injil. Di sana ada murid-murid yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis. Maka pada saat itu mereka melihat bahwa di sana sudah masuk Injil Kristus dan ada murid, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Maka kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, bahwa engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di pusat daripada orang-orang Yahudi, kemudian di Samaria. Di sini dikatakan waktu itu mereka dikirim, Petrus dan Yohanes diutus. Kemudian gereja Samaria harus berdiri di atas para rasul. Inilah kenapa Petrus dan Yohanes diutus, bahwa gereja harus berdiri di atas para rasul. Karena waktu Filipus memberitakan Injil, Filipus bukan rasul. Maka gereja harus berdiri di atas nabi, rasul, dan Kristus sebagai batu penjuru. Oleh sebab itu Petrus dan Yohanes sebagai rasul dikirim ke sana, dan mereka menumpangkan tangan dan berdoa, dan orang Samaria, murid-murid itu menerima Roh Kudus. Di sini memang tidak dikasih tahu tanda-tandanya apa waktu mereka menerima Roh Kudus. Dan kita tahu di Samaria ini kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mulai dari Yerusalem, kemudian ke Samaria, kemudian ke Yudea. Dan di Yudea ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 10 ayat 46, di situ ada perwira yang namanya Kornelius, perwira Romawi. Dan kita tahu pasti dia belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada malam waktu Petrus sedang tidur,
dia diberikan mimpi untuk bertemu dengan Kornelius. Dan Petrus datang ke rumahnya dan bertemu dengan Kornelius, dan Petrus berkhotbah. Waktu Petrus berkhotbah, tiba-tiba turunlah Roh Kudus atas Kornelius dan keluarganya, dan mereka memiliki tanda berbahasa roh. Barulah dibaptis dengan air setelah itu dalam nama Yesus. Jadi mereka waktu berkhotbah, Petrus waktu berkhotbah, kemudian Roh Kudus turun. Jadi mereka belum percaya Yesus, mereka dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan kita melihat di sini orang-orang perwira Romawi Kornelius ini adalah mewakili orang-orang kafir. Mewakili orang-orang kafir. Jadi Roh Kudus bekerja mulai dari Yerusalem, Samaria, orang-orang yang setengah Yahudi, setengah kafir. Kemudian juga Roh Kudus terus merambat ke Yudea, dan akhirnya seperti dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ke ujung bumi. Yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 19 di Efesus. Di situ ada beberapa murid Yohanes Pembaptis. Mereka belum pernah dengar namanya Roh Kudus. Akhirnya mereka dibaptis dalam nama Yesus, ditumpang tangan oleh Paulus. Paulus ke sana mewakili rasul. Turunlah Roh Kudus, lalu berkata-katalah mereka dalam bahasa roh dan nubuat. Jumlah mereka ada 12 orang. Jadi ujung bumi adalah satu perwakilan seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh bahasa di dunia ini. Sampai ke ujung bumi Injil diberitakan. Oleh sebab itu kita melihat pergerakan Roh Kudus begitu ajaib, begitu luar biasa. Sesuai dengan perkataan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, orang Yahudi, di Yudea, orang kafir, di Samaria, orang kafir dan kawin campur dengan orang Yahudi, sampai seluruh bumi, ujung bumi. Artinya sampai kepada seluruh bangsa-bangsa Injil akan diberitakan melalui Paulus. Tuhan pimpin dia memberitakan Injil sampai ke Eropa dan terus sampai ke Indonesia, di tempat kita, dan di seluruh bangsa, suku, bahasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus sampai seluruh dunia, seluruh bumi. Kita bersyukur ini adalah satu pergerakan yang sampai sekarang terus Roh Kudus bekerja. Maka tidak boleh kita katakan bahwa di Yudea, di tempat Kornelius waktu mereka berbahasa roh, maka kita pun juga setelah percaya Yesus harus ditumpangkan tangan supaya bisa berbahasa roh, atau dibaptis dengan Roh Kudus baru tandanya berbahasa roh. Tidak, kita sudah percaya Kristus, kita sudah ada Roh Kudus, dan pondasi kita adalah nabi, rasul, yaitu Alkitab, dan Kristus sebagai pusatnya, sentralnya, batu penjurunya untuk memberitakan kasih keselamatan bagi semua bangsa. Nah, bagaimana hubungannya dengan surat Korintus? Kita akan melihat di surat Korintus mengenai juga bahasa roh. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 3 saya akan bacakan. Siapa yang berkata-kata laleo dengan bahasa roh, bahasa ini glosa atau lidah, tidak berkata-kata kepada manusia,
tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kita melihat di sini, di dalam Korintus juga ada glosolalia. Tetapi di sini bukan berbahasa lidah, tetapi berbahasa roh. Dikatakan di sini, diterjemahkan seharusnya glosa itu berbahasa lidah, tetapi di dalam Alkitab kita ditulis bahasa roh. Jadi kalau kita melihat di sini, apakah sama bahasa roh di sini dengan di dalam Kisah Para Rasul? Kalau kita melihat bahasa aslinya, bahasa Yunaninya sama. Glosolalia, yaitu berkata-kata dan berbahasa lidah, atau di sini dikatakan ditulis roh. Jadi kalau kita melihat bahasa Yunaninya sama, tetapi saya melihat ada perbedaan di mana di dalam Kisah Para Rasul mereka berbahasa lidah dan diterjemahkan sehingga banyak orang mengerti. Diterjemahkan oleh Roh Kudus sehingga banyak orang mengerti. Tetapi di sini di dalam surat Korintus dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya percaya di sini adalah karunia daripada Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia, salah satunya adalah bahasa roh kepada orang-orang Korintus. Nah, mengapa kita melihat di sini Paulus menulis di awal, tiba-tiba dia menulis tentang bahasa roh, paling awal tulisan di pasal 14. Paulus sebenarnya sudah mendapat kabar dari beberapa temannya, dari beberapa orang jemaat di sana, mungkin juga keluarga Klu yang berkata bahwa di sana jemaat Korintus begitu mereka sangat mengagumi, mengagung-agungkan bahasa roh, sehingga mungkin mereka semua setiap ibadah selalu ingin berbahasa-bahasa roh. Maka Paulus melihat ini adalah satu hal yang sangat penting, maka dia utamakan menulis di dalam ayat 2 ini. Kalau kita lihat sebelumnya 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan judulnya rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi kita melihat di sini bahwa orang-orang Korintus sebelum percaya kepada Yesus Kristus, mereka ditarik kepada berhala-berhala. Kita percaya seringkali pada saat mereka upacara di dalam penyembahan berhala, mereka juga seringkali berbahasa-berbahasa atau bernyanyi-nyanyi. Maka Paulus ingatkan kamu dulu ada ditarik kepada berhala-berhala sebelum kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Makanya kita melihat di sini mereka sudah dipertobatkan oleh kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus kita tahu mengisafkan manusia yang berdosa yang dari penyembahan berhala kembali kepada Kristus, kepada terang yang ajaib. Maka kita melihat bahwa Roh Kuduslah yang membuat orang Korintus ini mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi bisa menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka waktu
waktu berbahasa-bahasa roh, waktu ibadah, bisa saja orang itu bisa kembali kepada cara-cara yang lama yang terikat oleh berhala itu. Dengan cara-cara berbahasa yang dicampur baurkan dengan bahasa roh. Maka kita melihat bahwa orang berbahasa roh bisa dari Allah yang memberikannya, mengaruniakannya. Tidak semua orang bisa berbahasa roh. Dan kita percaya bahwa karunia itu diberikan oleh Tuhan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah untuk setiap kita. Oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa bisa saja terjadi di dalam jemaat Korintus ada orang yang ikut-ikutan. Ada orang yang tidak mendapat bahasa roh dari Tuhan, dari Allah yang asli, tetapi mereka ikut-ikutan. Karena mereka merasa mungkin kok saya tidak dapat, mereka dapat dan dia dapat, saya tidak. Mungkin juga mereka akhirnya karena ingin ikut dan mereka juga bisa melakukan keluarlah bahasa-bahasa yang dulu dalam penyembahan berhala. Sehingga bercampur baur, sehingga terjadi kacau dan mungkin tidak beraturan dan tidak tertib. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Korintus, kalau kamu berkata-kata dengan bahasa roh, kamu tidak berkata-kata pada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi ayat 3, siapa yang bernubuat? Ia berkata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ayat 4, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka harus lebih baik yang bernubuat, dan itu bisa membangun, bisa menasehati, bisa menghibur. Paulus bukan mengecilkan bahasa roh. Saya percaya dia juga ingin mereka di dalam berbahasa roh. Tetapi berbahasa roh itu dijelaskan oleh Paulus hanya membangun diri sendiri. Dan kalau bernubuat dia membangun jemaat. Maka kita melihat di sini di 1 Korintus 14 ayat 5 sampai 9 dikatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Kita melihat bahwa Paulus di sini mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa dia suka mereka berbahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya mereka bernubuat. Sebab bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Bahasa roh itu ditafsirkan sehingga jemaat mengerti. Sehingga jemaat dapat dibangunkan di dalam pengertian firman Tuhan. Bernubuat artinya seseorang menyampaikan firman Allah, memberikan kekuatan dalam pengertian firman Allah. Maka kita melihat di sini Paulus berkata, aku suka kamu berbahasa roh. Jadi Paulus kalau kita melihat taktik dalam pemberitaan Injil, dalam memberitakan sesuatu, sungguh dia berhikmat. Kalau dia bilang, kamu tidak boleh berbahasa roh,
Kamu lebih baik bernubuat, karena bernubuat itu lebih berharga dari berbahasa roh. Pasti jemaat Korintus akan marah, jemaat Korintus juga pasti juga tidak akan senang. Ya, tetapi Paulus dengan cara hikmat yang luar biasa. Paulus berkata, seakan-akan ada anak yang dikasih bicara baik-baik, tapi juga dikasih kebijaksanaan, dikasih peringatan, dikasih baik-baik lagi, kemudian dikasih juga cara jalan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu Paulus berkata, aku suka kamu semua berbahasa roh, tetapi lebih daripada itu kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau kita baca di ayat 6, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Ayat 9, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi kita melihat Paulus dengan lembutnya, dengan bijaksananya berkata, aku suka kamu berbahasa roh. Tetapi hati-hati, karena kamu mempergunakan kata-kata itu dengan tidak jelas, dan bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya. Kata-katamu itu akan sia-sia saja kalau tidak jelas kamu ucapkan di udara. Ini adalah kebijaksanaan, keluar biasaan hikmat Paulus menegur, mendidik jemaat Korintus secara hikmat Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dielus lagi, aku bersyukur aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Semua jemaat Korintus, amin. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, mereka kan rame-rame itu berbahasa roh. Aku lebih suka mengucapkan 5 kata saja yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi di sini Paulus ingatkan kepada jemaat Korintus, kalau tidak mengerti sia-sia, lebih baik pakai 5 kata yang dimengerti oleh jemaat di sana. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, 5 kata saja, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu sudah dimengerti daripada berbahasa roh. Ini kata Paulus kalau dalam pertemuan jemaat. Kalau kita baca lagi di ayat 27 dan 28, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh di peraturan jemaat, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ayat 28, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Paulus ingatkan kepada mereka bahwa mereka boleh berbahasa roh, tetapi ada alurnya, ada ketentuannya. Di dalam jemaat kamu harus berbahasa roh 2 atau sebanyaknya 3 orang. Dan itu pun syaratnya seorang berbicara berbahasa roh, kemudian setelah selesai seorang lagi, setelah selesai seorang lagi.
Dan setelah itu ada yang menafsirkannya. Di ayat 28 dikatakan kalau tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi kita melihat di sini rupanya bahasa roh yang dikaruniakan Allah lebih berguna, lebih efektif untuk kita sendiri dengan Allah. Itu akan menguatkan kita dan akan bisa membuat kita berdoa bagi banyak orang dengan doa syafaat melalui bahasa roh. Tetapi tidak semua orang diberikan karunia berbahasa roh. Jadi bahasa roh itu dikhususkan kepada mereka yang diberikan oleh sang pemberi itu. Jadi kalau misalnya ada satu gereja yang kita masuk, kemudian dia tanya, Anda sudah percaya Yesus? Sudah. Apakah Anda sudah dibaptis Roh Kudus? Kita bingung tentu ditanya seperti itu ya. Kita mungkin jawab belum. Anda harus dibaptis Roh Kudus. Tandanya apa? Anda berbahasa roh. Memang ada beberapa gereja yang menekankan demonstrasi Roh Kudus sedemikian, sehingga mereka diwajibkan semua jemaat harus dibaptis dengan Roh Kudus. Tandanya adalah bahasa roh. Padahal tadi kita sudah belajar baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali di hari Pentakosta. Dan kita sudah diwakili daripada hari Pentakosta itu, dan hanya tinggal pengalaman kita, status kita sudah digenapi di dalam Pentakosta bahwa kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi pengalaman kita pada saat kita dipimpin Roh Kudus, dipakai Roh Kudus, diinsafkan oleh Roh Kudus, itulah saatnya kita lahir baru, kita percaya Yesus Kristus, dan kita dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah proses daripada keselamatan kita di dalam Kristus. Ya. Kalau kita lihat, kita simpulkan, Paulus bersyukur dapat berbahasa roh lebih dari mereka. Tetapi dalam pertemuan jemaat dia lebih suka mengucapkan 5 kata saja daripada beribu-ribu bahasa roh. Di sini Paulus mengunci bagaimana mereka tidak juga mengumbar bahasa roh, karena bahasa roh tidak dimengerti. Sehingga kalau ada orang lain masuk dan dikatakan di ayat 23, bukankah orang yang tidak percaya masuk, mereka akan melihat bahwa kamu ini seperti orang gila? Bahasa roh itu karunia, maka tidak semua orang mendapat. Oleh sebab itu jangan mengagungkan bahasa roh daripada Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Jangan merasa lebih rohani jika dapat berbahasa roh. Jika berbahasa roh di dalam pertemuan jemaat, haruslah 2 atau 3 orang yang berbicara berbahasa roh, silih berganti, dan ada yang menafsirkannya. Kalau bernubuat, kita lihat di sini Paulus mau dalam berbahasa roh ada yang menafsirkannya sehingga bobotnya sama dengan bernubuat. Kalau ada orang tidak beriman masuk melihat nubuat firman Tuhan, maka mereka akan bertobat dan akan menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sekali lagi, usahakan mendapat karunia bernubuat. Jangan melarang orang berbahasa roh, tetapi harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Di dalam surat Paulus, kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena akan menimbulkan hawa nafsu, tetapi kamu penuhlah dengan Roh Kudus. Maka orang yang percaya Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita,
dan kita berdiri di atas nabi dan rasul yaitu Alkitab, dan Kristus sebagai pusat dan batu penjurunya, dan kita yang dipenuhi Roh Kudus harus setiap hari kita mohon Roh Kudus memimpin kita, karena Roh Kudus akan menguduskan kita, menuntun kita, menolong kita jatuh bangun, dan kita akan dipimpin untuk hidup kudus, dan kita akan dipimpin untuk mencintai firman Tuhan dan kebenaran, dan kita akan dipimpin untuk mengaku dosa dan kelemahan, dan kita akan dipimpin untuk mau melayani, terutama Roh Kudus melalui kuasanya. Kita dipimpin untuk rajin memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Itulah yang dirindukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus, penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, dan juga penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu yang dirindukan oleh Roh Kudus, supaya kita berbuah-buah bagi memuliakan nama Yesus Kristus. Karena tugas Roh Kudus adalah memuliakan Yesus Kristus. Saya sedikit mau bersaksi. Dulu saya waktu di gereja lama pertama kali, itu gereja yang saat-saat tenang-tenang, teduh-teduh, tenang. Saya mau sedikit bersaksi. Dulu waktu saya masih remaja, saya di satu gereja, di sana pakai buku Mada Bakti, syahdu, tenang. Nah, waktu itu saya akhirnya lama-lama tidak suka, tidak ingin ibadah lagi. Dan saya melewati SMA tanpa ke gereja lagi. Tapi waktu kuliah saya diajak di tempat ini. Kemudian saya juga diajak ke berbagai gereja. Nah, di gereja lain itulah saya juga melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sehingga saya waktu ditantang untuk menerima baptisan Roh Kudus, waktu itu saya tidak mengerti. Ya, saya angkat tangan, saya rindu ingin bisa berbahasa roh. Dan kemudian saya akhirnya tidak dapat, punya rindu terus, kerinduan terus, berdoa terus. Suatu hari saya lihat di sebelah saya kok berbahasa roh, sebelah sini berbahasa roh. Akhirnya saya berusaha untuk bisa mendapatkannya. Dan akhirnya saya tiba-tiba berbahasa roh. Nah, waktu berbahasa roh terus, dan waktu sudah berjalan bertahun-tahun, saya di gereja ini mendengar firman Tuhan dari Pak Hendranata. Seringkali saya lihat, wah, pengajarannya begitu luar biasa, sehingga akhirnya saya punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan lagi. Ya, saya percaya Roh Kudus memimpin saya untuk belajar firman Tuhan. Saya ambil sekolah Alkitab, kemudian saya belajar sampai saya sadar, wah, selama saya dulu berbahasa roh, kelihatannya pertumbuhan iman saya kok tidak maju-maju. Dan rupanya memang berbahasa roh hanya untuk diri sendiri, tetapi tidak ada kemajuan di dalam pengenalan akan Kristus. Oleh sebab itu, saya waktu belajar firman Tuhan, saya makin rindu, makin haus akan kebenaran. Makanya saya langsung makin terus ingin belajar. Mulai saat itu saya belajar terus firman Tuhan, belajar terus menggali firman Tuhan. Dan pengetahuan iman bertambah, pengertian firman bertambah. Akhirnya lama-lama bahasa roh saya tidak pakai lagi. Karena iman saya melalui firman Tuhan, pengertian firman Tuhan makin bertambah. Maka saya percaya itulah yang dinamakan dengan
Firman Tuhan di atas pengalaman. Kristus di atas pengalaman kita. Pengalaman kita mungkin kita mendapat karunia, berbagai karunia. Tetapi firman Kristus, firman Allah dan Kristus di atas segala-galanya. Jadi pengalaman tidak bisa di atas Kristus. Pengalaman tidak bisa di atas Alkitab. Maka banyak orang yang begitu mengebu-ngebu di dalam melayani Tuhan, di dalam berbahasa roh, di dalam pengalaman manifestasi yang luar biasa. Seringkali mereka lupa bahwa mereka lebih mengutamakan pengalaman daripada firman Tuhan. Di pengalaman mereka lebih di atas daripada firman Tuhan. Saya rasa itu tidak baik dan tidak benar. Oleh sebab itu saya waktu itu bertobat. Saya juga terus bisa belajar firman Tuhan dan terus menggali firman Tuhan dengan sukacita, dengan haus. Saya percaya ini Roh Kudus yang mendorong saya terus, dan saya percaya tidak semua orang mendapat Roh Kudus. Petrus juga tidak mendapat Roh Kudus. Petrus juga tidak mendapat bahasa roh. Yesus Kristus mengajar doa Bapa kami juga bukan mengajar tentang bahasa roh. Dan banyak di dalam firman Tuhan, mereka Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak masih kandungan, juga tidak berbahasa roh. Jadi berbahasa roh itu adalah karunia. Jadi bukan untuk kita paksakan untuk kita bisa. Dan kalau kita dapat, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita bisa belajar firman Tuhan, saya percaya itu adalah anugerah juga daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih sekali lagi, kami mohon penyertaan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus, agar kami semua juga dipakai Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam pemberitaan Injil. Karena kami melihat di dalam Kisah Para Rasul bagaimana mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lidah dengan kuasa daripada Allah yang begitu luar biasa. Dan Roh Kudus memimpin mereka berani memberitakan Injil Kristus. Dan nama Kristus sungguh-sungguh dimuliakan. Mereka memberitakan kasih Kristus, pengorbanan Kristus, perbuatan-perbuatan ajaib yang besar daripada Kristus. Sehingga banyak orang percaya, bertobat, dan mau juga mengasihi Tuhan, setia dan memberitakan Injil. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, hati mereka dikobarkan oleh firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus untuk mereka hidup kudus, rindu belajar firman Tuhan, menggali firman, dan juga hidup benar di hadapan Tuhan. Dan juga dalam pekerjaan apapun mereka dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi anak terang yang luar biasa bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, memberkati mereka yang belum percaya Tuhan. Mohon Roh Kudus bekerja atas mereka. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan setiap orang manusia yang berdosa, yang mati rohaninya, dihidupkan dan dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus dalam kemuliaan Kristus yang begitu agung dan besar sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, amin. Bapak Ibu terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Mulyadi. Pasti ya, kita mau tetap bersemangat biar Roh Kudus yang memenuhi kita. Tiba saatnya kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tibanya saat Tuhan, kami mau memberi, walaupun secara online Tuhan, tapi kami mau memberi dengan hati kami, dengan apa yang kami miliki Tuhan. Mungkin tiada sebanding dengan kasih-Mu Tuhan, tapi kami mau memberi dengan sukacita, karena itulah yang kami tahu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan pemberian yang sudah akan kami berikan Tuhan, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan
edarkan dalam online kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, terima kasih untuk pemberian Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan secara online. Kita bersyukur, biar Tuhan Yesus saja yang memberkati. Kita akan menyaksikan beberapa warta berikut ini. Terima kasih. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya Evelyn akan membawakan warta minggu ini. Warta pertama, jemaat Tuhan yang belum mempunyai roti dan anggur perjamuan dapat mengambilnya di gereja mulai hari ini. Jika jemaat Tuhan berhalangan, maka roti dan anggur perjamuan dapat dikirimkan ke rumah masing-masing dengan cara mengirimkan data nama, alamat, dan nomor telepon ke Ibu Luciana Genti paling lambat Sabtu 4 Juli pukul 9 pagi. Jangan lupa mempraktikkan protokol kesehatan dalam proses pengambilan roti dan anggur perjamuan. Warta kedua, ibadah GKRI Haleluya selama bulan Juli 2020 akan tetap diadakan secara online untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di antara jemaat Tuhan. Harap jemaat dapat menerima dengan baik dan tetap mengikuti ibadah secara online seperti biasa. Saat ini gereja sedang mempersiapkan protokol kesehatan yang dibutuhkan agar gereja dapat dibuka kembali. Mohon jemaat Tuhan turut bantu dalam doa. Warta ketiga, ibadah minggu depan tanggal 5 Juli 2020 akan diadakan secara online seperti biasa pukul 9.30 dengan petugas sebagai berikut. WL dilayani oleh Saudari Evelyn, musik dilayani oleh Saudara Gerson, Saudara Wilbert, dan Saudara Michael. Pengkhotbah dilayani oleh Evangelis Rina Argawati dengan tema Roh Kudus membentuk cara hidup jemaat mula-mula. Nats Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Warta dilayani oleh Saudari Marcella. Doa tutup dan perjamuan kudus dilayani oleh Bapak Pendeta Mulyadi Firmanto. Jemaat Tuhan diharapkan mengikuti ibadah tepat pada waktunya sesuai dengan tata cara yang benar, karena meskipun bentuknya online, ibadah tetaplah ibadah, bukan seperti sedang menonton video YouTube biasa. Sekian warta minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kita terus berdoa, dan terutama khususnya kita mau memulai ibadah di tempat ini, dan gereja sedang membuat protokol yang sangat ketat, dan doakan supaya di bulan-bulan ke depan kita bisa mulai. Tadinya kita mau mulai bulan Juli, tetapi mungkin saya undur beberapa minggu ke depan. Paling lama kita mulai bulan Agustus, tetapi kalau bisa lebih cepat kita mulai pertengahan bulan Juli. Tetapi biarlah kita
siapkan protokol semua dengan baik terlebih dahulu. Mari kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik buat kita semua. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala berkat firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami untuk ke depan daripada gereja Tuhan di tempat ini, untuk memulai ibadah bersama-sama lagi dengan protokol-protokol yang ketat, dengan protokol yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Biarlah kami mempersiapkan diri, mempersiapkan semua peralatan dan juga alat-alat dan juga kebersihan. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Mohon Tuhan pimpin untuk paling lambat bulan depan kami bisa mulai ibadah bersama-sama kembali di tempat ini. Mohon juga Tuhan pimpin untuk COVID-19 yang sekarang masih terus merebak di berbagai negara, khususnya cukup banyak di Indonesia ini. Tuhan tolonglah, Tuhan pakailah, pimpinlah mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang melakukan aktivitas di luar. Mereka harus mencari nafkah. Tuhan lindungilah mereka, Tuhan kasihilah mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan supaya mereka dipelihara Tuhan dan mereka menjaga segala kesehatan mereka dengan baik. Tuhan memberkati jemaat Tuhan juga di tempat ini. Mohon pertolongan-Mu dan berkat-Mu agar usaha mereka yang mungkin mandek atau mungkin terhambat, mohon Tuhan buka jalan. Mohon Tuhan pimpin biar mereka dipakai oleh Tuhan Yesus sendiri dan kuasa Roh Kudus untuk mereka bisa tetap eksis, tetap semangat, tetap setia, terutama terus mendoakan gereja Tuhan di tempat ini agar satu ketika kami bisa beribadah kembali bersama-sama untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus Kristus yang ajaib. Mari kita berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama mau berdoa dan juga menerima berkat Tuhan di dalam kasih karunia yang besar itu. Segala kasih karunia yang ajaib dan besar dari Allah Bapa dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia dulu, sekarang, tak berubah hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.